yang katanya teman-teman Bromo, Iya, betul. padang pasir, Iya kan? sampai banyak teman-teman tuh korban Pak di halaman itu. Sakit banyaknya pasir di situ tuh sampai jatuh naik motor Gitu kan, ya? tebel Iya, kan betul. pasirnya. Bahkan alumni juga kadangnya ada yang kolom-kolom komentar di Wah, Instagram luar itu biasa. pada bilang, "Pak kok nggak dari dulu ya Pak?" gitu ya. Mereka jadi komentar dong. Nah itu tanggapan Bapak gimana Pak kalau ada alumni yang kayak kenapa nggak dari dulu aja Pak? Aku selalu bilang begini sih. Udah gitu. Ya udah suka yang mantan ya kalau ditinggal. Iya. Saya lagi tuh ketawa Kan semua udah tuh keluar teman-teman. kamu. Iya, udah keluar. Mungkin. Saya selalu menyimpan untuk kejutan-kejutan hal yang baru. Oke, kita juga selalu menunggu. Apa nih? Habis ini ada apa lagi nih di Unhas nih? Ada Gitu sih, ya. masih aku pikirin Masih ya. banyak ya Pak pastinya. Ada satu hal yang apa namanya masih aku simpan tapi sudah ketahuan, tapi kan ya masih nanti kita lihat. Oke, kalau boleh di-spill boleh nggak Pak? Kita akan punya kantin yang buat Oke. teman-teman nyaman lah. Yang awalnya itu kan ide gila ya sebenarnya ya. Iya. Bagaimana kampus dalam pesantren ada muralnya gitu. Bener-bener. Tapi ternyata Tapi itu bukan- ada artinya Pak. Oh, bukan ada artinya lagi. Ternyata itu punya nilai yang luar biasa. Oke, kaget juga ya Gitu ya? gimana ini kira-kira bisa nggak ya berubah gitu ya. melihat Unhas. Ternyata ketika udah mau lulus juga ya Pak. Nggak tahu nanti setelah lulus apakah ada gebrakan baru yang saya dan teman-teman nggak bisa ngerasakan nih gimana nih? Kayaknya gitu. sebelum lulus akan ada yang baru lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sama Pak Amin ya Pak. Selaku Wakil Rektor 2 Universitas Hasyim Asy'ari. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, jadi gini Pak, kalau kita boleh flashback ke yang dulu, Ya. kan kita lihat tuh halaman Unhas itu sangat-sangat gersang, banyak pasir. Tapi sekarang itu wah jauh lebih baik, jauh lebih enak dilihat dan banyak tanaman-tanaman juga yang sehingga teman-teman mahasiswa itu nyaman buat belajar, buat nongkrong, sampai ketika break mata kuliah itu juga teman-teman lebih nyaman itu di dalam kampus, nggak keluar dari kampus. Nah, boleh nih Pak cerita sedikit awal mula perjalanan Unhas dari dulu sampai sekarang itu seperti apa? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan podcastnya ya. Oke. Ini adalah salah satu yang pertama kali ya. Yang pertama podcast kali. setelah perubahan Unhas yang ya menurut kita alhamdulillah lah ya. Iya Pak, Bisa benar. dirasain semuanya kebermanfaatannya. Benar-benar. Long shot story-nya tuh begini sebenarnya. Jadi awal itu kita itu melihat bagaimana Unhas tentu secara apa namanya bagaimana caranya supaya kampus ini semakin indah kan gitu. Nah, kami memang dilahirkan di Universitas Hasyim Asy'ari ya. Iya. Jadi mulai mungkin belum Anda masuk ya. Iya benar. Saya juga mengalami pengalaman hal yang sama gitu loh, bagaimana apa namanya kampus ini bisa lebih dicintai, kampus ini bisa lebih apa namanya giroh semangatnya itu anak semakin betah di kampus gimana caranya gitu loh. Dulu itu orang nggak ngerti apa namanya Universitas Hasyim Asy'ari, nggak ngertinya dalam hal apa ya, mungkin dari segi kebanggaannya selaku dalam Universitas Hasyim Asy'ari, meskipun Unhas itu punya nama besar yang luar biasa karena ada Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu yang secara keilmuannya sih tidak meragukan ya Unhas ya, tapi dalam hal fisik ya ini kan mulai tahun sekitar 80-an ya para pendahulu kita untuk membangun universitas ini semuanya. Kami juga merasakan bagaimana apa namanya dari teman-teman itu ketika kita mengeluh ditanya gitu itu ya, bukan mengeluh apa ya, curhat saking sayangnya kali ya gitu loh. Jadi kalau apalagi udah ada angin gitu ya di tengah, kamu lihat bisa sendiri di situ kan, sampai debunya naik ke atas semuanya, orangnya nggak nyaman lah untuk belajar itu gitu. Sempat merenung juga dan bagaimana caranya ini supaya apa namanya bisa bagus, bisa kan, berubah gitu, iya bisa benar, berubah Pak. semuanya. Nah, sempat ada istilah juga itu Bromo ya. Iya benar. Nah, tuh. Sampai sekarang Jadi, sebelum renov tuh masih kedengar Pak. Masih kedengar banget Bromo. Sampai aku itu juga ditanya sama teman-teman mahasiswa, Pak gimana ini Bromo? Saya selalu bilang sama teman, ya ini pengalaman apa namanya belajar dulu lah sebelum naik ke Bromo itu harus ke sini dulu. Iya. Adaptasinya gitu ya. Sampai saya lebih
lebih gokil lagi saya jawab, ini adalah langkah kita untuk sebelum nanti kita kalau umroh di di sana itu kan penyesuaian ini kan gitu. Gladi ya Pak di lapangan. Sebenarnya apa yang teman-teman rasakan itu saya juga sudah merasakan. Saya juga okay. merasakan gitu. Nah, alhamdulillah kemudian beberapa waktu sebelum ini semua berubah itu dulu Yai Solah itu sudah sempat untuk melihat bagaimana menata semuanya, tapi kan waktu itu yang harus dirubah terlebih dahulu itu adalah bagaimana perubahan dari Institut Keislaman Hasyim Asy'ari kemudian menjadi Universitas Hasyim Asy'ari kan gitu. Nah, setelah itu kan ternyata kan dalam nomenklaturnya akhirnya harus mendirikan UNAS baru kan gitu. Akhirnya didirikanlah yang gedung belakang 2 itu sama Yai Solah 2 itu didirikan dulu. Nah, setelah itu dulu sudah itu sudah ke sini ke gedung A sini yang kita namain gedung A sekarang ini. Gedung A. Itu sudah mau direnov, sudah mau diukur semuanya, tapi ya Allah lebih sayang beliau dan akhirnya beliau wafat itu. Nah, setelah itu baru kemudian kami waktu itu masih di di Kaprodi MBI, kemudian naik ke PHK. Nah, setelah itu ketika kami diamanahkan di Wakil Rektor 2 itu sudah mulai berpikir nih bagaimana caranya kemudian Unhas ini punya wajah baru, gitu. Punya wajah baru. Nah, dari situ akhirnya kemudian terbesit yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana caranya para tamu yang akan datang di UNAS itu bisa bisa merasakan bahwasanya kampus ini betul-betul satu memang benar punya nama besar, tapi bagaimana secara fasilitas, secara semuanya itu bisa terlihat bahwasanya ini betul-betul berkualitas gitu loh, punya dampak yang bagus gitu kan. Ya, teman-teman mengusulkan, Pak, gimana kalau kemudian sang Pak Rektor juga mengajak diskusi dengan saya, Pak Amin, bagaimana kalau gedung rektorat itu diganti ke gedung B saja gitu loh, karena kan gedung baru kan gitu. Jadi nanti para tamu itu juga bisa lewatkan Pondok Putri. Jadi the real of pesantren and entrepreneurship-nya itu kelihatan mulai dari gerbang. Ada puskesmas, ada masjid, ada Pondok Putri, ada museum ya kan, kemudian masuk situ. Nah, saya sudah berpikir, wah bagus juga Prof, saya bilang. Saya sepakat deh. Saya akan punya banyak kisah bagaimana nanti ketika tamu datang di situ kita bisa cerita, dan ini salah satu bukti bahwa kita dalam membangun pesantren itu jelas di situ. Oke, setelah itu kita pindah ke sana, mikirlah mulai di situ. Oh, berarti dari perpindahan gedung itu terpikir Pak buat merancang jadi setelah semua. pindah itu, ini harus kasih perhatian ke gedung A, bagaimana caranya ya gitu. Nah, waktu itu kita ajak jalan-jalan tuh. Keliling berarti Pak? Keliling, jadi ya kebetulan waktu itu kita kehadiran sama Gus Ipang. Gus Ipang waktu itu putra pertama Gus Solah. Gus Ipang. Beliau sama istrinya gitu loh, kemudian jalan-jalan lah di situ keliling semua. Kita sudah punya master plan sebenarnya untuk merubah gedung yang mohon maaf kalau dulu bahasanya adalah SD Impress ya. Ya kan? Itu Pak. mau sama Pak Rektor tuh udah Pak Amin kita bikin aja itu ditingkatin gitu kan gitu. Maunya dirubah begitu. Terus setelah itu untuk gedung A Pak? Gedung A yang kita lihat yang ada taman sekarang ini itu mau kita rombak semuanya. Setelah itu kedatangan Gus Ipang sama istrinya Ningdara Wahid ini, akhirnya sama Ningdara lebih baik kayaknya nggak perlu deh. Kalau di itu kan biayanya juga mahal juga ya kalau kita bangun itu semuanya gitu. Terus gimana Mbak kalau gitu loh, Mas ada ide nggak ya, ntar gua pikirin deh. Nah, beliau cerita Mbak Dara itu, Mas Amin tahu nggak di Korea itu kayak gini itu akhirnya bisa jadi unik loh, estetik loh. Ntar kita buat taman yang bagus, ntar kita bikin ini macam-macam lah, beliau bilang wah konsepnya bagus juga nih. Berarti referensinya langsung dari luar negeri ya Pak? Pemikirannya memang, kita pakai referensi luar negeri. Jadi beliau itu kalau ya sama sih, ya juga begitu dalam hal pikiran pembangunan, kemudian semuanya itu memang nggak merujuk pada lokal ya. Beliau mesti keluar nanti yang pas yang itu di sini seperti apa. Gitu. Nah, setelah muncul ide bahwasanya ini akan direnov yang bagus itu, saya juga tertarik kan di situ. Ya sudah sama Gus Ipang, udah Min, nanti kapan kita bikin acara lagi, kita akan cobalah renov yang bagus seperti apa gitu. Baik. Ya karena generasi penerusnya Gus Solah ini setelah Gus Solah wafat itu memang Ibunya Farida menditahkan ke putranya ini.
Jadi saya kehilangan beliau, kemudian ya, alhamdulillah ada Mas Ipang ini, Gus Ipang ini yang kemudian mau melanjutkan lah. Gitu. Oke, tadi kan kita dengar ini ada nama Gus Ipang dengan istrinya ya, Pak. Apa mungkin dan apa benar dalam proses pembangunan atau renovasi Unhas yang sekarang ini, dari dulu yang sekarang ini ada campur tangannya Gus Ipang dengan istrinya juga, Pak? Oh ya? Oke, ada. Bukan ada lagi ya? Memang beliau. Ya. Jadi dari ide terus kemudian konsep ya, kemudian ya kita diskusi ya sama beliau bagaimana mengasih yang terbaik buat teman-teman lah gitu loh. Terus awalnya sih kita punya acara ya, jadi teman-teman rektorat itu ayo dong Pak Amin kita ngajak diskusi Gus Ipang. Awalnya itu kita menyikapi terkait masalah penurunan mahasiswa. Penurunan mahasiswa dulu nih kita ini ya. Nah, kita risetkan itu, kemudian kita cerita tuh di Batu waktu itu di Raker. Maksud kami itu curhat ke Gus Ipang. Maksudnya kita tuh minta, ayo dong Mas Ipang ini ahli brandingnya, ahli apa namanya di mindsetnya juga luar biasa, terobosan-terobosan yang diberikan juga bagus sekali. Kita bujuk pemikirannya aja. Tapi apa yang terjadi? Bonus sekali ya. Jadi beliau enggak Min, gue harus turun. Maksudnya gimana Mas? Ya gue harus turun semuanya gitu loh. Berarti awalnya itu hanya butuh ide atau konsep, nanti yang ngejalanin dari kita ternyata Gus Ipangnya menurunkan tangan. Saya ngerasa ya Allah di situ rezeki banget ya. Bukan rezeki lagi, antara percaya dan tidak ya. Bagaimana jam terbang beliau di apa namanya di Jakarta. Di level nasional lah itu udah kayak gitu besarnya, dan kemudian ya, kalau dulu sama ayahnya beliau saya mendampingi belasan tahun sama beliau. Sekarang nemu putranya nih mau melanjutin kayak gini, wah saya udah seneng banget. Udah kayak apa kerutan durian ya. Bukan semangat lagi. Harus ini. Iya, artinya begini, ketika beliau sudah memberikan kesiapan untuk sama-sama membangun Unhas semakin lebih bagus ini, ya kita harus memataskan diri dong di dalam. Ayo kita bareng-bareng bersama semuanya. Udah ada Gus Ipang yang bakal bukan hanya Gus Ipang lah, sama istrinya juga semuanya yang memikirkan ini semuanya. Nah, dari situ akhirnya saya udah diskusi sama beliau, ngasih data beliau seperti apa, seperti apa, semakin tertarik lah beliau. Ya Min, ayo kapan kita bikin acara, kita branding dulu kampusnya. Waktu itu kita ingat nggak acara waktu pertama Gus Ipang itu? Branding tuh kampus itu ya Pak? Branding kampus untuk dunia itu. Wah, dari situ beliau kemudian sebelum pertemuan itu kita ada pertemuan 2 hari tuh sama beliau untuk membedah, mencari positioningnya Unhas seperti apa. Jadi marketnya Unhasnya di mana sih? Ceruknya Unhas sih di mana sih? Mahasiswa turun tuh karena apa sih? Semua digali sama beliau. Terus keunggulan Unhas ini apa sih? Gitu. Wah keren. 2 hari kita mikir sama beliau. Nggak habis berhenti itu cuman sholat, makan, lanjut lagi. 2 hari bayangin. Wah ini luar biasa ya. Quality time bersama Gus Ipang dan timnya. Beliau bawa timnya dari Jakarta. Ada sekitar 4 orang lah. Analisis semuanya, dijelaskan semua. Secara detail berarti ya Pak? Detail banget. Detail banget. Setelah itu baru kemudian beliau minta waktu ketemu sama Pak Rektor. Hasil pertemuan itu presentasi sama Pak Rektor. Pak Rektor juga geleng-geleng kepala waktu itu kan. Wah luar biasa, Gus kalau begini gitu. Ya izin Pak Rektor ya itulah. Gus Ipang izin Pak Rektor, saya harus semuanya ini harus kita tangani dengan baik. Silakan Gus, nggak apa-apa kata Pak Rektor begitu mengizinkan kan. Terjadilah seminar waktu itu dengan semangat teman-teman mahasiswa. Bayangin. Waktu itu kita war dibatasi nggak sih ya Pak? 300 itu kita kalau Gus Ipang seminar itu kan cuman 30 menit ya, udah habis ya itu. Teman-teman mahasiswa kan luar biasa. Melihat animo teman-teman mahasiswa dan para dosennya begitu semangat begitu, nah, beliau nggak, ini mah bukan branding ya gitu. Dia turun langsung, setelah turun Min, yuk kita lihat semuanya kalau gitu. Ini keliling kampus akhirnya Pak. Jadi Gus Ipang tuh keliling kampus sampai ke kelas, tuh bayangin. Ke kelas lihat, mohon maaf plafon yang bolong, ngerti kan ya. Terus kemudian biasanya di atas tuh ada yang bolong pecah gitu ya Pak. Bukan bolong pecah lagi, kadang ada air terjun di atas kan, kita nggak sendiri kan. Nah, lihat kemudian lantainya juga, tackle itu dulu itu tackle mahal Mbak memang. Jadi kualitas gedung kita itu di Unhas itu, mohon maaf ya, termasuk luar biasa. Ya, Pak. Cuman memang eranya sudah nggak zaman gitu bahasanya ya Pak. Gedung ini dibangun sekitar tahun 80-an. Belum lahir semua, aku belum lahir. Ya bener itu, sekitar tahun 80-an dibangun semuanya dan dia bertahan sampai sekarang. Iya Pak, benar. Maka akhirnya ketika Gus Ipang ke situ, dia lihat betul begini, ini yang perlu direnov, ini semuanya. Aku kan mikir akhirnya, aduh,
Gimana? Mas, ini gimana finansialnya? Saya bilang, Unhas ini kita sudah ukur budgetingnya dan kondisi begini, ya ini bagaimana gitu. Apa kata beliau? Udah Min, kamu gak usah mikir itu. Oke. Saya kan makin deg ya. Iya. Satu sisi mata berkaca-kaca, satu sisi inget Yai Solah dulu seperti apa perjuangannya buat Unhas, satu sisi ya Allah bingung ya Allah gimana ini apa perasaannya apa ya bahasanya gitu tuh ya perasaan cemberut dulu gitu loh. Iya, antara seneng kemudian ternyata bahasanya gini, ya Allah Yai ini ada putramu yang sudah melanjutin di sini untuk jariah semuanya. Saya disuruh notal semua tuh, jadi semuanya disuruh notal. Jadi konsep gimana? Baru tuh kita referensi, kita bikin grup di WA grup, ada tim Jakarta, ada tim Unhas juga, ada tim kita. Nah, kolaborasi ya Pak? Kolaborasi semuanya nih, kita mikirin semuanya. Nah, cuman bagian Renaf memang bagian khusus antara tim saya dengan Gus Ipang. Itu juga kita berdua aja tuh. Kemudian tiktokan, Min aku tolong bantuin konsepnya seperti apa kan gitu. Oke deh Mas. Jadi kita punya song begini, karena Mas Ipang kan minta diganti tuh apa namanya tackle-nya seperti apa. Oke, kita ganti keramik yang seperti ini. Detailing keramik itu pun juga nggak jadi cuma sehari. Itu kita harus konsul lagi. Konsul lagi sama istrinya beliau. Coba deh kontak ke Mbak Dara dulu Min gimana baiknya. Itu harus dikasih pertimbangan lagi. Iya benar-benar. Pertimbangan lagi selesai. Terus kemudian oke, Mas Amin cocok ini deh kayaknya. Bagus baik. Benar-benar tertata banget. Bukan tertata lagi ya, detailing banget ya. Detailing banget. Terus kemudian soal rumput juga begitu. Ini harus kita rumput begini-gini. Coba Min bikin dulu maksudnya seperti apa? Baik Mas. Bikinlah kita desain rumput. Nah, saya aja tuh stafku. KTU ya sekarang ya si Mas Adi ya, yang nggak ketemu orangnya itu. Itu udah bikin saya hampir nggak pernah tidur ya kita waktu itu karena kita harus konsep selama seminggu ya, seminggu harus ketata semua. Saya bikin master plan-nya kayak gimana, terus nanti Unhas itu kayak gimana, sampai harus bikin parkiran itu karena otomatis kalau udah ada taman ada rumput kan nggak boleh ada sepeda di situ. Karena yang dulu tuh banyak bahkan jadi tempat parkir ya Pak. Bukan tempat parkir lagi, apa aja semuanya gitu kan. Ini gimana caranya? Jadi alurnya harus kita tata semua. Pak Amin gimana kalau konsepnya seperti ini? Enggak, ini harus diubah kayak begini deh, kayak begini. Ini ajalnya ditaruh sini deh. Taruh sini. Udah kita konsepin semuanya, kita start ke Mas Ipang. Mas, ini konsepnya kayak gini. Oke deh Min, aku cocok. Tapi nanti ini begini. Oke. Ntar dulu Mas, kita kerjain satu-satu dulu. Benar. Wah selesai semua, kita estimate semua. Ada RAB-nya udah selesai dan beliau, oke Min, deal segitu. Langsung kerjakan. Seketika langsung berubah ya Pak? Bukan seketika berubah itu juga, bayangin. Kita cuma dikasih waktu 1 bulan 25 hari. Jadi? Iya. Ini mau kayak gimana kan gitu. Tapi ya karena memang kami sendiri mendampingi Kiai Solah itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang baru, dengan perubahan gedung, pembangunan gedung, dan kemudian taman-taman kayak begitu, mendampingi beliau kan juga tahu master plan-nya kayak gimana. Berarti nah, cara kerjanya sudah tahu. Sudah paham lah ya gitu, akhirnya ya sudah kita tentuin itu ya sudah. Karena kalau kita lihat itu kan kalau dulu kan saya masih menangi ya Pak, itu pas maba ngelihat yang katanya teman-teman Bromo, padang pasir, kan? Sampai banyak teman-teman tuh korban Pak di halaman itu. Sakit banyaknya pasir di situ tuh sampai jatuh naik motor gitu kan, tebel kan pasirnya. Tapi sekarang saya sampai wah nggak nyangka gitu ngelihat benar-benar jauh banget Pak perbedaan dari yang dulu sampai sekarang. Ditambah banyak pohon rindang, terus dikasih tempat duduk di bagian pinggir. Itu benar-benar buat teman-teman nyaman banget. Jadi gimana Pak? Ngerti nggak? Bersyukurnya kita itu ada pohon-pohon besar itu. Iya benar. Kalau nggak ada kan jadi hanya rumput terus panas dan akhirnya gersang ya Pak. Kayak benar-benar. Jadi pohon itu juga yang nanam juga para ulama semua ya, para kiai-kiai kita dulu. Itu dari dulu ya Pak? Dari dulu itu. Saya kuliah di sini tahun 2004 ya. Saya baru lahir. Saya pesantren di Tubuireng itu 98 ya. Ya dulu itu. Berarti alumni Tebu Ireng, alumni Unhas juga? Iya. S1 Nyel berarti ya Pak? Wah, banget. Nggak salah berarti dong, kalau tadi kan itu ada Gus Ipang, ada istrinya. Berarti apa benar dengan perubahan Unhas yang sekarang ini sampai yang kita lihat itu jauh drastis ya perbedaannya, itu merupakan strategi branding? Iya benar ya Pak? Iya benar. Jadi gini, awal itu kan kita sudah menemukan ya bagaimana posisinya Unhas seperti apa, ceruknya di mana. Kalau kemudian mau kita branding, kita harus tahu bagaimana cara prasnya.
Oke. Ya kan? Iya benar-benar. Maka saya secara cepat waktu itu membuat survei di Google Form. Riset riset dulu tuh. Semua yang dilakukan sama kita semua by riset semua. Nggak ada kemudian pula-mula berubah, mula-mula itu nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa. Semua by riset semuanya. Karena sesuai dengan apa yang ya dong, dibutuhkan. kita harus tahu kondisi lapangannya seperti apa, kan gitu. Satu, kondisi lapangannya seperti apa, kebutuhan mahasiswa seperti apa, kebutuhan dosen seperti apa, kemudian baru kita lihat bagaimana ketahanan keuangan kita, finansial kita gimana. Kan itu harus kita pikirin semua. Baru kemudian kita punya duit berapa. Oh, kalau kekurangannya sekian dengan estimasi budget sekian, ini kurangnya harus seperti apa. Kan begitu. Itu yang harus kita pikirin. Kita survei semuanya, ternyata mereka benar. Jadi mereka merindukan memang salah satunya adalah ya gimana caranya kampus itu menjadi indah, bersih, nyaman. Ya sudah. Makanya ketika kita buat taman semuanya itu dengan detailing yang bagus, sekarang udah terasa semua. Sampai gitu. Orang luar tuh menggebu-gebu Pak. Saya pernah lihat juga pengen. Kan sekarang ada koridor yang buat jalan itu kan Pak. Kan nggak boleh naik motor lagi. Itu kalau jalan di video dari atas tuh bagus banget sampai nggak ngira itu bukan Unhas. Karena udah perubahannya udah jauh. Ditambah moral apa yang di gedung belakang itu juga ada lukisan-lukisan. Itu banget tuh. Iya, itu saya dengar juga idenya dari Gus Ipang juga ya Pak. Itu. Gerbang termasuk, jadi kita juga diskusi sama gerbang juga. Ketika gerbang itu kemudian konsepnya ada gitu ya, dari luar kemudian kita coba sharingkan gitu. Saya sempat orang yang kemudian apa namanya agak berat ya adanya gerbang itu. Bukan soal masalah apa, soal kenapa harus ada gerbang di sini gitu loh. Waktu itu begitu kan. Kemudian. Tapi akhirnya jadi juga ya Pak gerbangnya. Jadinya tuh begini. Jadi beliau kan ngonsepin termasuk maving di depan lapangan kita paving kan, terus jalan antara gedung B gedung C itu kan kita lebarin, kita jalin, kita paving semua itu kan kita rapiin semua. Nah itu beliau bilang, Mas ini ayo dimusyawarahin sama Duria semuanya. Oke, itu bagian amin. Baik Mas, nanti aku juga akan matur karena semua itu dimusyawarahin. Meskipun Mas Ipang punya konsep ide yang bagus, tapi harus dituangkan ya. Jadi sama Duria sama Kiai Kikin pengasuh, sama Duria yang lain, ada Gus Gofar juga. Saya juga sowan-sowan ke beliau semua untuk minta restu. Ini konsepnya seperti ini bagaimana? Oh bagus Mas Amin. Ya Kikin apalagi lanjutin Min. Wah nah, ya sudah. Kalau gitu kan udah restu, udah setuju semua dengan konsepnya Gus Ipang itu. Nah itu Mas, kemudian Yakin minta Ipang kalau bisa ditambahin ada Mahat Ali juga di situ, ada signaturnya lah. Makanya akhirnya ada logo. Iya dong, ya, makanya di situ ada Unhas, kemudian ada Mahat Ali juga di situ. Nah, gerbang itu juga, itu Pak Rektor juga punya desain sendiri waktu itu. Gimana kalau begini begini gitu. Aduh gagasan sama Gus Ipang waktu itu. Saya yang harus menjembatani. Seru nih kayaknya. Oh bukan main itu. Kemudian ya warawiri ke Surabaya, Jombang kan, Pak Rektor gini, Pak Rektor gini gitu, Pak Amin ya Pak Amin. Ya sudahlah nggak apa-apa, Gus Ipang. Udah sekarang kita hargai bagaimana apa namanya yang idenya Pak Rektor. Ini ideku seperti ini, ayo kita voting tuh gitu. Akhirnya yang dipilih yang lagi-lagi anak sekarang ya, yang Instagramable ya, gitu loh. Terus milihnya yang zaman-zaman sekarang itu lah, akhirnya berdiri itu. Gerbang itu disepakati, Pak Rektor sudah setuju, bagus Pak Amin ini. Akhirnya jadilah gerbang itu, gitu loh. Dari cerita awalnya Unhas yang dulu sampai sekarang itu kan panjang ya Pak tadi seharusnya. Kira-kira tuh apa ada tantangan dari Bapak ataupun timnya Gus Ipang, bahkan pun tim Bapak sendiri ketika prosesi berubahnya Unhas sampai sekarang itu? Pasti ya. Ada tantangan ya Pak? Bukan hanya tantangan saja ya. Ini perjuangan banget gitu kan. Apa itu? Bagaimana kita mampu untuk apa namanya menggolskan ide tadi itu, jadi mensinergikan bagaimana pemikiran-pemikiran hebat ini diramu dan diwujudkan. Orang punya ide itu nggak mudah. Iya benar-benar. Ya kan, menjalankan ide itu juga ya susah, nggak mudah juga. Kemudian ketika terwujud menjaganya juga nggak mudah juga. Jadi ini sebuah rangkaian yang kemudian betul-betul harus bisa dijaga harmoninya. Harmoninya bagaimana hubungan antara Duria semuanya harus paham bagaimana Unhas ini dalam posisi yang harus mulai tumbuh berkembang ya, gitu. Itu satu. Menjaga satu itu. Yang kedua
bagaimana apa namanya kegigihan tim kita dalam mewujudkan itu semuanya itu yang menurut saya sih effortnya luar biasa ya. Jangan dikira kemudian dalam waktu nggak sampai 2 bulan ini semua berubah itu terus dibiarkan gitu aja. Nggak bisa. Saya harus saben hari ya, saben hari kesini bahkan harus melerakan hari raya Idul Fitri kita ya. Idul Fitri itu tukang semuanya kita kasih berhenti cuma waktu 2 hari. Wow, demi terwujudnya semuanya. ini Karena ya, Pak. kita tahu tanggal sekian mahasiswa sudah datang, sudah itu. Kita kasih yang terbaik. Gimana caranya mereka datang itu kita kasih surprise wajah semuanya. baru nih, wah, gitu. Kan gitu. Wah, kok yang kepo itu bukan mahasiswa, dosen juga semua kan gitu. Sampai sekarang tuh menggebu-gebu buat foto Pak di situ. Karena lihat wisuda kemarin kebetulan ya habis wisuda Unhas. Pas saya datang, ya Allah ini kayak berasa piknik dan ayem dilihat itu karena mulai subuh loh. Iya Pak, udah rame ya Pak di situ. Subuh sampai jam 5 sore. Itu masih belum ada, beranjak. ya Allah, gitu. iya benar-benar. Bahkan saya itu sampai melihat, sampai orang-orang lain itu dari kampus lain ya, saya nggak mau sebut kampusnya, itu minta foto wisudanya, pakai pakaian itu di kampus kita. Oh silakan welcome, nggak masalah. Oh berarti menjadi spot foto ya Pak? Foto, setelah itu yang pre-wed juga ada. Oh oke. Yang itu silakan nggak apa-apa gitu loh. Yang penting adalah ternyata dengan adanya perubahan ini membuat semuanya itu happy gitu. Iya, bukan hanya dalam Unhas saja ya Pak, tapi di luar Unhas juga happy, bahkan ikut pengen ngunjungin, ikut pengen foto gitu ya Pak, merasakan. Bahkan alumni juga kadangnya ada yang kolom-kolom komentar di Instagram itu pada bilang, "Pak kok nggak dari dulu ya Pak?" gitu ya. Mereka jadi komentar dong. Nah itu tanggapan Bapak gimana Pak kalau ada alumni yang kayak kenapa nggak dari dulu aja Pak? Aku selalu bilang begini sih. Ya udah suka yang mantan ya kalau ditanya saya lagi itu ketawa kan udah keluar kamu. Dia udah keluar. Artinya begini, magnet itu saya rasakan juga dengan IKA Unhas, teman-teman alumni yang dari Unhas semuanya. Beliau-beliau sudah semangat semua ya ketika lihat kampusnya. Kampusnya sekarang berubah dan kemudian menjadi spot-spot yang bagus dan indah seperti sekarang itu. Ada rasa kebanggaan alma mater. Yang dulunya yang dulunya itu dia malu, yang dulunya jangankan alumninya, mahasiswa kita aja kalau dikirain kayak kok nang deso sih kayak gitu. Sekarang Mbak, dengan adanya perubahan semua ini, siapa yang nggak pengen jadi keluarga besar Unhas? Siapa yang nggak bangga kuliah dengan di Unhas? Bener. Iya kan? Iya, bener Pak. Unhasnya begitu seksi banget gitu. Iya. Jadi bukan hanya sebatas tampilan saja ya, tapi ini bagaimana value yang kemudian diciptakan oleh semuanya stakeholder yang ada di dalam Unhas itu sendiri, itu menjadi hal yang luar biasa gitu loh. Jadi ini bukan semata-mata renovasi, bukan semata-mata hanya keindahan semata, tapi ini semua nilai yang luar biasa yang membuat kecintaan kepada lembaga kita, sehingga keilmuan yang dimiliki oleh Hadratus Syekh yang ditanam di sini itu kesananya bisa lebih gitu loh. Benar-benar. Jadi rasa kepemilikannya, militansinya kepada lembaga itu tinggi akhirnya. Karena juga kadang ada juga mahasiswa tuh yang dulu tuh kan kayak mau foto enggak lah gitu. Enggak lah gitu, sekarang ayo. Gitu. Sekarang siapa yang nggak mau foto? Renovasi. Ayo kita bahas satu-satu. Perpustakaan. Iya benar. Yang dulunya orang enggan ke perpustakaan. Nggak pernah mau, iya Pak, bener. Sekarang dengan adanya pembaruan semua pada rame, apalagi lewat jalan taman gitu ke perpus. Iya benar. Yang di tengah-tengah itu ya Pak, ada kayak V gitu kan menuju ke sana, benar. Itu terus sekarang dengan pembaruan yang ada di lab-lab laboratorium semuanya. Dan itu semua kan ada nilainya. Dengan perubahan fisik yang kita percantik seperti itu, pada akhirnya akreditasi kita naik dong akhirnya kan. Semua sudah ngerti dengan fasilitas yang dimiliki ini semuanya. Pak Rektor itu bijaksana banget loh. Saya juga agak kaget ya ketika melihat respon beliau ketika waktu itu ada Gus Ipeng datang yang kedua. Itu ada yang nge-DM beliau kan, Gus ini lab kita ini lab bahasa ini belum bisa difungsikan Gus, gini. Mengeluh berarti ya Pak? Mengeluh. Gitu tuh Gus Ipeng langsung forward ke aku. Langsung di-follow. Ini bener kayak gitu? Bener deh Mas itu Mas. Besok kita lihat. Baik Mas, ayo kita lihat. Akhirnya dikunjungi. Kunjungin tuh. Dikunjungin langsung, Min, lu pikirin itu ya. Harus di itu. Baik Mas. Lab micro teaching juga sama. Yang punya FAI juga kan gitu sama. Iya semua sama. Akhirnya Pak Rektor ketika dirapim semuanya, Pak Amin tuh menjadi prasyarat akreditasi. Pak Amin harus
renov situ. Siap Prof. Saya tunjuk ke pihak UK, saya suruh ngerancang semuanya, cari vendor yang bagus, yang bisa dipercaya. Nah kemudian gajiin semua, 1 minggu jadi itu. Oke, berarti mainnya cepat banget ya Pak? Harus. Dan Kalau sama saya nggak bisa. Oke. Harus deadline-nya harus pas dengan ukuran budgeting yang pas juga. Pasti oke. Dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa. Iya. Anda melihat kondisi mungkin dari yang terkecil ya soal kamar mandi itu kan dulu sampai pada nggak mau ya Pak, bahkan nahan nanti aja lah, gitu. Tunggu istirahat aja baru. Sekarang udah betah ya. Sekarang kan udah nggak berkata lah, udah nggak usah berkata-kata, udah bagus banget. Itu masukan dari teman-teman dosen ya. Jadi ya teman-teman dosen perhatian. Jadi perhatian, ayo Pak Amin ini itunya kamar mandinya perlu dilakukan gini-gini. Wah, saya sudahlah. Oke, tolong dicek dulu, saya suruh BRT untuk coba dicek semua di lapangannya seperti apa gitu. Akhirnya ya masuk. Gus Ipang juga udah ngomong, Min kamar mandi renov, kalau nggak renov gue yang renov. Aduh, gimana sih? Gus Ipang udah terjun kayak gitu kan gitu. Saya digituin juga kan gitu ya, sudahlah. Langsung akhirnya itu semua. Terus saya minta waktu ya 1 minggu juga selesai. Jadi semua kalau misalkan memang itu dilakukan dengan penuh, ini adalah rumah kita. Nah ada bahasa UNHAS rumah kita. Ya, itu sebenarnya istilah Gus Ipang marahin saya. Gimana Pak? Ketika aku banyak komplain sama beliau, kita tuh sering diskusi ya, diskusi terus kemudian kadang saya nggak sepakat sama beliau gitu. Nggak sepakatnya itu harus ada alasan kan. Kenapa? Nah kita kenapa kok begini. Mas ini harus pertimbangan harus begini. Beliau itu sampai ngomong saya, Main gitu. Main gitu. Apa? Kamu ngerti nggak? Anggap ini UNHAS itu rumahmu. Ini rumah kita. Mas aku percantik rumahku sendiri, kau masih komplain. Ngerti nggak gitu loh? Lu mindset lu dirubah katanya gitu. Wah, Gus Ipang bilang gitu. Wah langsung saya udah inget bapak dulu kan, inget ya Solah dulu. Ya Allah iya. Mindset lu dirubah, gitu loh. Lu harus dimulai dari diri lu sendiri, gitu loh. Wah dari situ deh semuanya akhirnya dari situ ngecas semuanya. Wah. Ini rumah kita, jadi lu kalau ada apa dengan UNHAS, ini rumah lu tinggal di sini gitu loh. Dibilang gitu kan ala Jakartaan lah. Beliau komen seperti itu. Ya sudah. Akhirnya saya ya harus memantaskan diri ketika dzurriyyah sudah seperti itu. Masa mau diem aja gitu. Iya. Wah saya dengan bawaan saya semuanya udah nggak ada tawar-tawaran. Iya benar. Ketika sudah jalan sampai akhir. Jangan sampai akhir. Wujudin, nggak ada kata sambat, nggak. Kita pernah lebih dari ini. Kita cuma ngerenovasi. Iya benar Pak. Gitu. Ternyata maunya cuma beda mindset. Ternyata merenovasi ini dandan semuanya. Berawal cuma nge-branding doang, tapi akhirnya dandan semua. Dirubah dengan waktu yang sebegitu singkat. Tadi saya sempat dengar sebelum merenovasi semua ini ternyata kan selama ini yang kita tahu tuh sudah jadi aja ya Pak, kita nggak tahu prosesnya seperti apa, bahkan ya kan Pak kita terima jadi dan tinggal nikmati aja ini loh yang udah baru gitu ya. Tapi saya dengar tadi ternyata itu ada proses sowan juga ke yai, ke dzurriyyah gitu ya Pak, karena bagaimanapun apa yang terjadi di UNHAS itu juga milik semua Tebu Ireng, jadi yang ngerasakan juga semua yang ada di Tebu Ireng gitu Pak. Jadi ketika UNHAS itu mengalami penurunan mahasiswa, maka tugas kami nih ya, tugas kami ini harus memberi paham bagaimana mensinergikan semuanya, harus memberitahu bagaimana kondisi UNHAS saat ini, supaya semuanya bisa berpikir bersama untuk memberikan sebuah solusi. Saya harus bisa memberikan pemahaman kepada Ketua Dewan Pembina Kiai Haji Umar Wahid. Yai ini seperti ini kondisinya UNHAS saat ini. Oh baik deh Amin terus seperti ini. Saya harus memberikan informasi yang kredibel kepada Ketua Yayasan Prof. Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Harus kita paham. Saya harus minta beri pemahaman juga kepada Ibu Nyai Hajah Farida Solihin Wahid, kan ibu lah yang dulu mendampingi Nyai Solah seperti itu, yang bagaimana merubah semuanya ini kan ibu punya rekam jejak yang luar biasa nih. Benar-benar. Jadi saya harus memberikan informasi kredibel yang harus dipercaya, yang betul-betul data valid, bukan ABS, bukan asal bapak seneng, asal ibu seneng ya nggak boleh. Kita nggak terbiasa seperti itu dan kita nggak boleh seperti itu.
kita harus matur pada Kiai Kikin seperti apa. Pengasuh harus ngerti. Karena UNHAS itu bagian integral dari pesantren Tebu Ireng. Ya Kikin kita beritahu data-datanya. Oh gitu min baik min seperti itu. Kemudian Gus Ipang juga bisa tahu Mas. Ini kampusnya seperti ini kondisinya. Semuanya kita kasih tahu semua. Setelah itu dari Dewan Pembina, Ketua Yayasan, Rektorat pun Pak Rektor apalagi ketika presentasi menjelaskan semuanya. Nah, ini semua akhirnya membentuk framing yang bagus, membentuk persepsi yang bagus, bagaimana UNHAS melangkah ke depannya itu lebih bagus. Lebih bagus lagi. Iya dong, karena satu pemahaman semuanya kan pada akhirnya. Dari situlah Ketua Dewan Pembina waktu itu di Batu itu langsung mutus. Saya punya ponakan ini ada Ipang Wahid. Ipang harus bisa nge-branding UNHAS dan memperbaiki UNHAS seperti apa. Itu langsung di forum rapat rapim yang dihadiri oleh Kaprodi, Dekan, semua yang ada di UNHAS semuanya. Kita waktu di Batu waktu itu. Ya waktu kita cerita tadi yang awal saya cerita awalnya itu cuman kita mau curhat dan mau solusi aja. Akhirnya jadi beneran ke sini dan terwujud ya dan Pak. Terwujud akhirnya. Jadi memang itu yang penting. Prof Imam itu selalu pesan pada saya Ketua Yayasan. Mas Amin yang terpenting itu adalah rukunnya. Rukun duriyahnya, rukun dosennya, rukun mahasiswanya, rukun sivitas akademika semuanya. Itu akan membuat sebuah loncatan yang luar biasa untuk UNHAS ke depan. Benar-benar. Pegang omongan saya, Prof Imam Suprayogo. Mengatakan seperti itu. Ya. Dr. Kiai Haji Umar Wahid, Yai Umar. Ketika kami dilantik sebagai wakil rektor 2 waktu itu, saya didudukan berdua sama beliau. Ini belum pernah saya buka nih di sini. Oke. Eksklusif dong. Iya. Beliau bilang pada saya, "Di Amin ingat gitu ya. Wakil itu adalah awak ambil sikil. Jadi apapun keputusan yang ada di UNHAS itu tetap rektor yang menjadi keputusan terbesar ya terbesar di rektor. Wakil tidak berhak apapun itu untuk menentukan sebuah kebijakan, tapi semuanya harus rektor. Maka Anda punya keterbatasan soal hal itu. Baik. Artinya Mbak, seluruh yang sudah ada perubahan ini semuanya itu sudah direstui sama Pak Rektor. Dan Pak Rektor dengan Gus Ipang selaku sekretaris Dewan Pembina Yayasan tadi. Jadi semuanya tersinkron, termasuk Yai Kikin selaku Dewan Pembina Yayasan UNHAS, Bu Nyai Farida selaku Dewan Pembina Yayasan UNHAS, Ketua Prof Imam Suprayogo selaku Ketua Yayasan UNHAS. Jadi semuanya klop. Jadi nggak ada yang di sisi lain, sisi ini gini nggak ada ya Pak. Semuanya tuh udah ya jadi satu kita buat UNHAS jadi kayak gini. Jadi ya itu. Jadi betul-betul banyak titah di kami dengan para kiai seperti itu. Terus kemudian Pak Rektor dengan kebijaksanaannya dan kematangannya dalam memimpin sebuah universitas di naungan pesantren. Karena nggak semua rektor ya menurut saya bisa loh gitu kayak ya, gini susah loh ya. Pesantren besar Pak, pesantren besar loh ini. Pesantren besar dengan banyak yang harus dikomunikasikan gitu kan. Itu nggak mudah. Ya. Untuk ini Pak, kan tadi bicara soal renovasi ataupun yang udah diubah dari UNHAS dulu sampai sekarang, mungkin harapan Bapak itu buat mahasiswa, dosen dan teman-teman yang lain untuk karena kan tadi membuat ide itu itu memang nggak dibilang mudah, tapi lebih susah lagi menjaganya ketika yang udah jadi ini tadi. Nah itu gimana Pak? Ini yang kemudian harus semuanya bisa dipahami atau bisa dipahamkan lah seperti apa bahasanya lah. Ayo bareng-bareng, baik dosen, mahasiswa, sivitas akademika semua lah yang ada di sini. Apa yang sudah ada saat ini itu adalah sebuah hal yang menurut saya tangan Allah semuanya mewujudkan ini semua gitu loh. Jadi kita yang ada di dalam UNHAS sendiri harus mampu menjaganya dengan cara apa? Ayo kita mau buang sampah pada tempatnya. Kita perhatikan lingkungan sekitar kita peduli dengan sesama. Kita menjaga lingkungan kita, itu kan salah satu bentuk dari kepedulian kita gitu loh dalam menjaga ini semuanya. Karena ini jariah semua. Benar Pak. Ini yang kemudian harus kita jaga bersama. Jangan menyalahkan satu sama lain. Tapi bagaimana caranya? Cara kita ini memberikan pada lembaga ini seperti apa gitu loh.
Loh, lembaga ini sudah berkontribusi besar untuk kita semuanya. Bahkan untuk sahabat-sahabat kita. Bahkan kalau misalkan dosen ada yang anaknya, ada yang banyak lah yang Sampai sudah dilahirkan di Unhas, universitas. Tapi satu hal, bagaimana cara kita sendiri yang menjaga ini semuanya. Ayo bareng-bareng, saling ngingetin satu sama lain. Iya kan, menjaga rasa, menjaga asa, tetap semangat, kan gitu. Semangatnya dalam hal apa? Dalam hal pengabdian, dalam hal penelitian, dalam banyak banget yang harus dilakuin gitu loh. Nah sekarang ayo bareng-bareng. Parkir itu sudah ada tempatnya lebih nyaman sekarang. Di belakang ya Pak sekarang? Iya, sekarang sudah tertata rapi. Kemudian kamar mandinya sekarang sudah bagus. Kemudian apa namanya? Termasuk lapangan ini tadi. Lapangannya, tamannya sudah bagus. Ayo perpusnya sudah bagus, labnya sudah bagus. Ayo dijaga bersama. Dirawat bersama. Gitu loh. Oke lah, sudah ada petugas kebersihan. Oke lah, sudah ada satpam. Oke lah, semua sudah kita perbaiki. Meskipun itu juga saya masih belum boleh puas. Saya selalu diingetin sama Mas Ipang itu, kamu nggak boleh cepat puas ini ya. Kamu boleh cepat puas dengan semua ini, karena ini adalah proses bagian dari bagaimana kita melanjutkan dari para dunia yang terdahulu gitu loh. Iya Mas, jadi selalu harus ada inovasi-inovasi baru yang kemudian semakin membuat Unhas itu satu, nggak hanya lebih dikenal saja, tapi bagaimana esensi keilmuannya, kemudian pemikiran-pemikirannya tentang Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bisa lebih dari itu semua. Gitu. Siap Mas. Nah itu, ayo bareng-bareng kan gitu. Jangan merasa minder lagi sekarang di Unhas Anda semuanya. Sekarang sudah berubah semua. Dan kita ya kalau nggak boleh sombong juga ya, artinya dari universitas swasta yang ada di Jombang lah ya, di 17 perguruan tinggi, saya kira kayaknya ini yang sekarang Unhas ya, yang dengan jumlah mahasiswa yang besar, kemudian dengan fasilitas yang menurut kami juga alhamdulillah lah gitu loh. Karena teman-teman saya nggak akan pernah puas untuk merenov. Jadi jangan stuck di sini aja loh. Mungkin di kemudian hari ada sesuatu yang baru. Saya selalu menyimpan untuk kejutan-kejutan yang baru. Kita juga selalu menunggu. Apa nih? Habis ini ada apa lagi nih di Unhas nih? Gitu ya. Masih banyak ya Pak pastinya. Ada satu hal yang apa namanya masih aku simpan tapi sudah ketahuan, tapi kan ya masih nanti kita lihat. Kalau boleh di-spill boleh nggak Pak? Kita akan punya kantin yang buat teman-teman nyaman lah, ya. Jadi gimana caranya teman-teman mahasiswa itu bisa ngopi, bisa sharing, ya kan? Bisa ngopi, bisa sharing, nggak usah di tempat lain. Jadi di Unhas aja udah semuanya di Unhas aja kok, ngapain? Ini sedang dibuatin beliau, saya sudah dengan vendornya sudah semuanya, sedang dibuatan beberapa bartendernya juga. Kemudian ya di depan gedung Ormawanya kan kita perbaikin baru tuh Ormawa tuh. Iya bener Pak. Saya coba set semuanya seperti perkantoran, tak karpetin merah, kemudian ya nanti menjadi pusat, ada lapangan juga di situ, kemudian apa namanya nanti ada beberapa meja yang ada di luar yang bisa kalian nikmati nantinya. Ala-ala kafe gitu ya Pak? Iya dong. Di situ nanti akan bisa buat untuk entrepreneurship juga, acara kalian juga di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh keluar. Di Unhas ada semua kok gitu. Di samping kita sudah punya beberapa kantin, cuman ini kantin yang kantin konsepnya Gus Ipang yang menurut saya sih luar biasa ya, luar biasa dengan tampilan yang luar biasa. Seperti itu. Kalau bicara tadi kan soal Unhas dari dulu sampai sekarang, terus perubahan Unhas yang sampai sekarang ini, selain dengan merenovnya lapangan ini ataupun perpustakaan itu, kira-kira ada apa saja Pak yang sudah dibenahi dari Unhas itu, yang sudah direnovasi sampai mahasiswa itu bisa merasakan fasilitas-fasilitas itu sampai sekarang ini? Banyak sih. Banyak ya Pak? Banyak sih. Cuman yang mau kita pikirin ini adalah bagaimana caranya kita mau bangun gedung rektorat ya. Yang sudah kita akan lebih jauh lagi, bagaimana akan ada punya gedung rektorat yang sudah kita rancang. Semuanya udah siap, tinggal kapan memulainya saja. Dan ini kan masih dikomunikasikan ya antara pihak yayasan dengan Duriah semuanya baiknya seperti apa, karena tanahnya sudah kita beli semua tuh. Jadi kita siapin semuanya, tinggal jalan kapan nih dibangunnya kan gitu. Tapi itu kan urusan para Duriah. Benar.
Wah, kalau soal renov mulai taman Anda bisa lihat sendiri kan. Iya, Taman mural itu orang masa ngerti awalnya itu. Iya Pak, terkait itu juga sampai ke Jombang, info Jombang Pak. Oh, bukan info Yang Jombang mural lagi. Itu kamu lihat itu sudah 3,5 juta yang lebih yang lihat mural kita itu. Viewersnya ya Viewersnya Pak. itu, yang ngelihat itu sampai segitu banyaknya. Dahsyat memang itu. Yang awalnya itu kan ide gila ya sebenarnya ya. Iya. Bagaimana kampus dalam bangunan pesantren ada muralnya gitu. Bener-bener. Tapi ternyata Tapi itu bukan- ada artinya Pak. Oh, bukan ada artinya lagi. Ternyata itu punya nilai yang luar biasa. Oke. Bagi Gus Ipang, itu adalah sebuah mimpi. Iya bener. Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa melihat itu tuh Wih. fast chargingnya tinggi gitu loh. Di situ ada Mbah Hashim, di situ ada tokoh-tokoh semuanya, ada di situ semua. Bagaimana ke depan itu yang akan mereka raih gitu loh. Oke. Jadi mural itu punya esensi yang luar biasa, yang ketika dilihat mahasiswa-mahasiswi itu punya, iya betul ini ya gitu loh. Jadi clear di situ. Terlepas dari itu semua, sekarang Instagramable banget ya. Iya Pak, ada benar. foto semua di situ ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, emang itu faktanya sekarang. Jadi kan kita melihat teman-teman mahasiswa tuh akhirnya merasakan ini loh Unhasmu, ini Iya, loh betul. punyamu gitu ya Betul. Pak. Jadi nggak usah malu-malu lagi udah Betul, gitu. betul. Semuanya udah merasakan, saya dan teman-teman juga merasakan itu Pak. Iya. Perubahan yang sangat luar biasa dari yang dulu sampai sekarang itu jauh luar biasanya yang sekarang gitu. Oke. Terkait itu semua ada nggak Pak pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan ke mahasiswa, baik pun selain mahasiswa dosen ataupun internal sendiri di Unhas maupun di luar Unhas itu kedepannya seperti apa? Ya titip pesannya untuk diri kami juga ya sebenarnya. Ayo sama-sama kita mengabdi di Unhas itu dengan tulus ya, dengan tulus. Mari kita jaga bersama alma mater kita ini. Mari kita kembangkan bersama alma mater kita ini, dan mari kita bersama-sama untuk bagaimana Universitas Hasyim Asy'ari ini on the track ya, on the track. Di samping ini kaya akan prestasinya oleh mahasiswanya. Terus kemudian bagaimana teman-teman dosen juga sudah semangat semuanya dalam hal penelitian, pengabdian masyarakat, pendampingan kepada mahasiswa, ini sudah luar biasa. Nah, mahasiswi juga begitu, sudah sangat luar biasa, bisa bersinergi. Ormawanya juga mulai bersinergi lah, BEM-nya, UKM-nya juga punya banyak prestasi. Ini adalah semangat bersama yang harus kita jaga. Yang harus kita rawat, bagaimana kedepannya punya kesan, punya tinggalan prestasi, atau mungkin tinggalan terkait masalah pemikiran, atau tinggalan tentang masalah apa yang sudah diberikan pada Unhas ini. Nah, itu menurut saya sangat penting ya, yang harus kita jaga itu semuanya. Dan yang terpenting lagi adalah yuk, Unhasi sudah ada di titik ini, maka militansi, dedikasi dan loyalty kita semuanya itu harus terpatri di Universitas Hasyim Asy'ari. Ayo bareng-bareng kan gitu. Ini hal yang support system yang luar biasa. Bagaimana mulai dari Dewan Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, Rektorat, Dekanat, sampai Kaprodi, sampai dosen, sampai level mahasiswa, Ormawa juga, UKM-nya juga. Ini semuanya ini terbangun sistem yang luar biasa menurut kami. Jadi ini modal yang besar yang harus kita rajut, kita rawat, sehingga Universitas Hasyim Asy'ari berkembangnya ini semakin luas. Kalau bisa juga nanti ada yang punya adik, ada yang punya kakak, masuk aja. Itu harapan kami sih. Karena memang di riset kita, ceruknya Unhas salah satunya ada dari wali mahasiswa dan para alumni ya. Para alumni itu luar biasa. Supportingnya untuk bagaimana agar dimasukkan ke jadi Unhas. Keluarga Unhas ya betul, seperti itu. Jadi perubahan renovasi ini bukan hanya sebatas perubahan secara fisik, tapi secara mental, secara mindset, secara budaya. Kita merubah budaya baru yang dulunya agak telonyor-telonyor soal masalah sepeda. Sekarang kita merasakan harus jalan kaki, kita harus jaga kesehatan kita, semuanya rapih, bersih, dan punya tupoksi masing-masing, punya tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Yang kebersihannya juga seperti itu, dosennya juga begitu, mahasiswa-mahasiswanya juga begitu. Semuanya punya peran andil semua. Masing-masing menjaga Unhas ya Pak. Karena memang kita itu tadi teman-teman kita
nggak melihat bagaimana prosesnya Unhas itu bisa menuju sekarang ini itu memang kita nggak bisa melihat itu seperti apa karena nggak semuanya kan proses itu harus diperlihatkan ya Pak. Kita hanya tahu oh ternyata ini tuh udah kita terima jadi aja karena udah melihat ini tuh sudah benar-benar jauh berbeda dari Unhas yang dulu sampai sekarang. Itu juga udah kelihatan banget perubahannya. Bahkan saya juga sendiri mahasiswa yang awalnya maba itu kayak kaget juga ya gimana ini kira-kira bisa nggak ya berubah melihat Unhas. Ternyata ketika udah mau lulus juga ya Pak, nggak tahu nanti setelah lulus apakah ada gebrakan baru yang saya dan teman-teman nggak bisa ngerasakan nih gimana nih? Kayaknya sebelum lulus akan ada yang baru lagi deh. Jadi lu tunggu aja nanti ya. Gitu. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah banyak sekali membahas perubahan Unhas dari dulu. Mungkin sebelum ini ada yang mau ditambahkan lagi Pak, kalau barangkali ada yang kurang yang mau Bapak sampaikan hal terpenting dalam Unhas ini. Cukup ya Pak sebenarnya Pak. Atau nanti kita buat part 2 kali ya Pak. Kalau udah ada gebrakan. Bicarain Unhas itu nggak cukup cuman 1 jam 2 jam kan. Gitu. Ya, itu karena kita harus bahas satu persatu. Kalau misalkan kita belum bahas itu nanti apa namanya kenapa harus keramiknya warna putih. Oh itu juga ada ceritanya ya Pak? Semuanya ada maknanya. Kenapa terus jalannya itu harus pakai batu split. Kemudian kenapa juga harus pakai batu kali di dalamnya situ. Benar. Kenapa terus kemudian enggak los semuanya aja sih? Kenapa harus disekat ada taman lagi di situ? Semua itu ada maknanya. Jadi nggak asal wes ini gini aja, gini aja nggak gitu ya Pak. Nggak semua akan bisa itu diterima. Benar. Akhirnya teman-teman mahasiswa pun merasakan ini loh, ala ini ada jalan ini tuh, gini ternyata tuh buat kita itu tadi salah satu biar jalan kaki sehat gitu ya Pak. Dulu kampus kita pernah dibuat jalan-jalan terus lari pagi sama orang? Enggak pernah. Sekarang orang pada lari pagi. Bener. Dari terus, pagi. Iya Pak, benar. Itu teman-teman siswa semuanya sekarang kalau outing kelas lewatnya ke Unhas gitu kan. Iya tadi pagi baru saja saya lihat Pak teman-teman anak sekolah tuh. Anak sekolah gitu sekarang. Itulah. Iya sih. Kebermanfaatan dengan bonus ya. Bonus kebermanfaatan yang kemudian ternyata rumput pun, taman pun semuanya ketika indah itu semua senang gitu benar. Jadi ya itulah harus kita jaga bersama ya. Barangkali nanti teman-teman yang karena tadi saya juga melihat ada siswa sekolah Pak yang jalan kan di tengah sempat batin ini kalau kamu kepincut sama Unhas habis ini kamu kayaknya bakal masuk sini deh saya gitu. Dan itu bukan satu sekolah saja, banyak sekolah. Banyak sekolah yang sudah mulai sini kadang lari pagi gitu. Kadang terlihat ya Pak pancaran senang senyumnya itu dari saya mereka. Kadang datang lebih pagi bukan soal apa karena ikut menikmati juga sih. Apalagi kalau habis hujan terus. Rumputnya tuh basah rumputnya basah, kelihatan putih-putih terus ada kabutnya. Itu momen yang bagus luar biasa. Banget ya Pak. Bagusnya luar biasa. Gak ada didapatkan di sini Pak. Mensyukuri nikmat Allah dengan alamnya itu kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi kalau kita lihat di gedung B dan gedung C modern mewah. Tapi kalau kita lihat gedung A klasik, estetik, indah, asri, nyaman, semuanya ada. Iya kan? Lengkap ya Pak. Dulu modern ini itu. Pak, gimana kita bisa kayak gedung B, gedung C? Sekarangnya gedung B dan gedung C. Pengen gitu. Gedung A. Bener Pak. Orang itu ya. Gitu. Teman-teman saya juga pada bilang kayak gitu. Pengen yang kayak gedung A dulu aja. Kalau kita di lantai 3 ngeliatin tamannya, lihat itunya dari atas gitu ya Pak. Itu teman orang waktu tanya tuh. Sekarang kita mural juga ada tulisan Universitas dari atas itu lihat sejuk. Bener. Keren kali ya kalau di atas dikasih rooftop gitu ya. Kayaknya habis ini ya. Tandain. Kita bakal nunggu kok Pak. Bismillah lah, doakan ya. Teman-teman tadi itu cerita kita sebenarnya tadi ya Pak nggak cukup waktunya 30 menit itu, tapi nggak apa-apa, ini termasuk tadi beberapa poin penting yang teman-teman bisa dengarkan cerita langsung dari Pak Amin selaku Wakil Rektor 2 Universitas Hasyim Asy'ari, yang juga Pak Amin adalah salah satu orang yang ada di dalam perubahan Unhas dari dulu sampai sekarang ini. Jadi teman-teman dari podcast kita ini saya juga berharap buat teman-teman khususnya mahasiswa, dosen ataupun
internal kampus yang ada di Unhas ini tolong untuk saling menjaga. Yang sudah ada saat ini itu tidak mudah, membutuhkan proses yang bertahap sampai pada saat ini. Jadi ayo sama-sama kita jaga Unhas kita jaga rumah kita itu tadi ya Pak. Unhas itu rumah kita, jadi mau gimana pun kita harus bisa bareng-bareng menjaga rumah kita, karena mau gimana pun kita menuntut ilmu juga di sini, semuanya kita juga lakuin di sini. Oke, terima kasih teman-teman, dan terima kasih juga buat Pak Amin sudah berkenan datang ke podcast kita kali ini. Dan ini baru pertama. Oke, iya baru pertama banget ya Pak. Atas perubahan Unhas ini baru pertama. Wah, oke. Belum pernah orang yang kemudian punya ide kemudian podcast dengan saya. Tapi kalian punya ide, saya terima kasih. Oke, ini juga salah satu momen eksklusif ya mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Amin. Ya, sama-sama atas podcastnya. semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.